Assalamualaikum Loh, 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 warahmatullahi. loh, loh. Kameranya di mana? Ngomongnya di mana? Oh iya ya Allah salah. Nah sekarang bener ini. Benar-benar. Berarti salahnya diulang dong. Iyalah. Oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nam Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian semua yang menonton video saya kali ini. Tepatnya video fisika saya kali ini yang berhubungan akan materi yang diberikan oleh Bapak Amin Sukarjo. Dan terkhusus saya sampaikan salam hormat kepada Bapak Amin selaku Pamong Fisika SMA Taruna Nusantara untuk kelas 10-8 yang memberikan tugas ini. Sebagai awalan saya mengucapkan terima kasih atas pemberian tugas ini. Nah, sebenarnya di sini saya melakukan pemotretan video malam-malam ini tujuannya mau ngapain sih? Malam-malam sampai malam-malam harus buat video dan lain sebagainya. Nah, ternyata saya akan melakukan percobaan eksperimen mengenai suatu gaya yang berhubungan dengan gaya gesek. Nah, gaya tersebut nantinya diaplikasikan dan digambarkan serta diperhitungkan menjadi suatu hal yang berhubungan dengan koefisien gesek statis. Statis berarti diam, dan koefisien gesek kinetis yang berarti benda tersebut dalam kondisi bergerak, dan kita hitung koefisien pengalian. Nah, lalu alat dan bahan apa saja sih yang digunakan? Apakah banyak? Apakah cuma sedikit? Tentunya dalam percobaan atau eksperimen pun harus ada yang namanya pengelolaan alat dan bahan, dan alat dan bahan yang digunakan haruslah maksimal. Nah, oleh karena itu saya jelaskan alat dan bahan apa saja sih yang saya gunakan. Yuk, mari kita lihat. Jadi, yang pertama, saya menggunakan alat dan bahan berupa buku catatan saya mengenai materi yang akan disampaikan. Lalu, di sini bisa dilihat ada beberapa tumpukan buku yang digunakan untuk membantu percobaan eksperimen saya. Lalu ada dua penggaris. Yang satu digunakan untuk penghitungan dan yang satu digunakan untuk mengukur panjang lintasannya. Lalu, ada penghapus sebagai fungsinya untuk menghapus papan tulis ataupun digunakan sebagai benda yang akan dijadikan objek pelaksanaan eksperimen. Lalu tentunya di sini sudah menunjukkan ciri khas dari fisika, harus berwarna dan berwarni. Ada berbagai macam spidol yang ada di sini sebagai prasyarat khusus pelaksanaan eksperimen fisika. Lalu ada bolpen yang digunakan untuk pelaksanaan pencatatan dan juga kardus serta bidang miring yang digunakan sebagai bahan utama pelaksanaan eksperimen ini. Nah, itu alat dan bahan yang digunakan. Lalu tunggu apa lagi? Langsung saja kita menuju ke video utamanya, dan video utama tersebut berkaitan dengan koefisien gesek statis. Bagaimana sih cara menghitungnya? Bagaimana sih kalkulasinya? Bagaimana sih cara menentukan rumus dari koefisien gesek statis? Di video kali ini dan video setelah ini saya akan menjelaskan itu dengan detail. Langsung saja kita menuju ke videonya. Dan syarat utama dalam memiliki aplikasi tersebut adalah memiliki smartphone, memiliki handphone yang dapat digunakan untuk Play Store ataupun App Store untuk mengunduh aplikasi tersebut. Nah, pertama, kalian harus mengunduh aplikasi VFox di Google Play Store. VFox, tulisannya PHYPHOX. Nah, di aplikasi VFox tersebut lalu kita pencet, dan di sini karena saya telah menginstal, maka langsung saja kita buka dengan lambang oranye dan berbentuk HP tersebut. Nah, di sini ternyata banyak sekali fitur-fitur yang digunakan dalam penghitungan fisika, mulai dari raw sensors, acoustics, everyday life, mechanics, timers, dan tools. Lalu, dalam pelaksanaan eksperimen ini, kita memilih di bagian yang mana sih? Nah, ternyata yang kita pilih dalam percobaan kali ini adalah acceleration. Tetapi, acceleration tersebut hanya untuk percepatan saja. Dan untuk menghitung derajat dari kemiringan seperti ditunjukkan pada bidang miring dari alat dan bahan tersebut, kita menggunakan fitur tools, yaitu adalah inclination ataupun sudut yang dihasilkan dari kemiringan bidang miring tersebut. Dan ini bisa dilihat fitur inclination di bagian tools inclination. Dan kita pencet ada flat, upright, side, plane. Kita akan menggunakan model flat untuk menghitung sudut yang dihasilkan dari percobaan tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke percobaan yang pertama. Setelah pengenalan VFox secara umum dan juga sudut yang digunakan dengan menggunakan fitur tools tersebut, nah, kita akan menghitung koefisien gesek statis. Koefisien gesek di mana suatu benda yang digunakan. Kita menggunakan ini, benda dengan indikator ini, ketika ditaruh di bagian bidang miring tersebut, dia masih dalam bentuk kondisi diam akan bergerak, tetapi dia benar-benar diam atau tidak ada percepatan sama sekali. Nah, dari percepatan tersebut, tidak adanya percepatan tersebut, maka tentunya
hal tersebut berdasar atas hukum Newton pertama. Nah, hukum Newton pertama itu berkaitan dengan apa sih? Dan ternyata hukum Newton pertama berhubungan dengan hukum kelembaman, di mana posisi benda mempertahankan kondisinya, yaitu adalah diam itu sendiri. Nah, langsung saja kita hitung sudut yang dihasilkan dari bidang miring tersebut untuk menghitung koefisien gesek statis. Kita bisa lihat di bawah ini. Yang kita perlukan dalam penghitungan ini adalah pertama, box untuk memberikan tinggi dari bidang miring tersebut atau H dari bidang miring. Lalu kemudian kita menggunakan benda yang digunakan sebagai objektif. Dan juga tentunya adalah aplikasi VFox dengan penggunaan tools dari inclination penghitungan sudut bidang miring. Nah, langsung saja kita masuk ke penghitungannya. Pertama, kita letakkan benda di sini. Benda dalam kondisi diam. Lalu kita letakkan di bagian sini. Terlihat benda dalam kondisi diam, maka theta statis nanti akan terbentuk. Lalu kita pencet. Nah, ternyata di sini terdapat sudut tilt up or down dan juga tilt left or right. Dan tilt up or down menunjukkan 19,55 derajat sudut vertikal yang dihasilkan, sedangkan min 0,30 derajat menunjukkan sudut horizontal yang dihasilkan, sudut horizontal. Kalau sudut vertikal, dan tentunya yang kita gunakan adalah vertikal ini, yaitu adalah 19,55 derajat. Nah, kita bisa simpulkan theta statis dari ini, pelaksanaan penghitungan inclination ini adalah 19,55 derajat. Theta statis. Bidang miring yang dihasilkan tadi diketemukan, yaitu gambar ilustrasi yang menunjukkan apa saja sih gaya-gaya yang ada di dalamnya. Nah, di sini tunjukkan dengan dua panah yang menunjukkan gambar yang dihasilkan. Nah, lalu bagaimana sih gaya-gaya yang ada? Nah, dari ilustrasi tersebut diperoleh ketika benda dalam posisi diam berada di sini. Lalu gaya-gaya yang terjadi adalah antara lain pertama dari sudut theta dulu, yaitu adalah 19,55 derajat. Lalu kemudian gaya yang terjadi dari benda tersebut yaitu utamanya adalah suatu gaya berat. Gaya berat apabila kita tarik bawah di sini, tarik lurus ke bawah sini akan menghasilkan gaya berat ini yang ditunjukkan dengan W. Lalu dari W tersebut ternyata memiliki yang disebut dengan suatu komponen. Nah, komponen tersebut apa saja sih? Yaitu adalah komponen W, gaya berat benda yang sejajar dengan bidang miring. Lalu kemudian ada yang dinamakan suatu W yang terjadi tegak lurus dengan bidang miring tersebut. Terlihat di sini adalah bidang miringnya, lalu di sini adalah tegak lurus. Di bagian sini itu menunjukkan dari W tegak lurus. Lalu bayang-bayangnya terdiri dari ini W sejajar, dan kemudian di sini adalah W tegak lurus. Lalu apabila terdapat W yang tegak lurus dengan suatu bidang miring tersebut, benda juga dipengaruhi oleh suatu gaya yang namanya gaya normal, yaitu berlawanan dengan arah gravitasi tersebut, mengarah ke atas. Nah, ini adalah suatu gaya normal yang digambarkan dari dasar benda tersebut menuju ke bagian atas. Nah, pada dasarnya, dari hal tersebut, gaya normal dapat diperoleh. Nilainya berapa? Yaitu dari persamaan ini. Gaya normal tersebut dapat diperoleh dari persamaan suatu sumbu yang mengarah ke arah atas atau secara vertikal. Nah, pada hal tersebut diartikan bahwasanya apabila secara vertikal, maka dia berlawanan arah dengan W tegak lurus tersebut. Dan apabila dikaji, ternyata gaya normal tersebut sama besarnya dengan gaya tegak lurus ini, gaya berat tegak lurus ini. Jadi gaya normal sama dengan dapat diartikan W tegak lurus. Gaya normal sama dengan W tegak lurus. Di sini ditemukan suatu persamaan. Lalu kita langsung saja menuju ke persamaan untuk menghitung penghitungan koefisien gesek statis. Nah, dari penghitungan koefisien gesek statis tersebut dapat diperoleh diketahui antara lain berada di samping dulu, samping bawah. Nah, diketahui besar theta statis sama dengan 19,55 derajat. Lalu dilihat dari segi komponennya yang berada di sini, yaitu adalah diperoleh theta. Theta yang di sini apabila kita kaji sin tetanya, sin depan miring atau sin demi W sejajar per W. Lalu kemudian diperoleh persamaan sin theta dikali W sama dengan W sejajar. Lalu cos theta sama dengan W tegak lurus per W. Diperoleh suatu persamaan cos theta dikali dengan W sama dengan W tegak lurus. Dan keduanya merupakan dasar penghitungan dari sudut yang nantinya digunakan untuk penghitungan koefisien gesek statis. Nah, langsung saja kita ke persamaan. Di sini persamaan yang terjadi, yaitu karena koefisien gesek statis ada hubungannya dengan diamnya suatu benda, maka hukum yang terjadi adalah hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berkaitan dengan kelembaban dan diperoleh suatu persamaan. Sigma F sama dengan 0 tanpa adanya suatu percepatan. Atau sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, sedangkan tidak adanya percepatan tersebut, lalu sigma F-nya sudah pasti bernilai 0. Nah, kemudian sigma F tersebut, gaya-gaya yang terjadi ketika suatu benda tersebut meluncur, itu terjadi gaya yang W sejajar bidang. Dan kemudian ingat, terdapat suatu gaya gesek statis yang bekerja, yang berlawanan dengan gaya W sejajar tersebut. Maka sigma F tersebut diperoleh persamaan sigma F di sini W sejajar dikurangi dengan Fs sama dengan 0. Lalu dari W sejajar tersebut kita pindahkan ruas
W sejajar sama dengan nilai Fs yang positif karena dia mengalami perpindahan ruas. Lalu, kemudian dari hal tersebut diartikan rumus Fs sama dengan mo statis dikali dengan gaya normal. W sejajar sama dengan mo statis kali gaya normal. Lalu, W sejajar tersebut disama dengan kan gaya normal pada dasarnya di sini W tegak lurus. Mo statis dikali dengan W tegak lurus. Kita uraikan rumus W. Rumus W itu W sejajar sama dengan di sini sin theta sama dengan W sejajar per W berarti sama dengan sin theta tersebut. Diartikan sin theta dikali dengan W sama dengan W sejajar. Sin theta dikali dengan W sama dengan W sejajar, lalu mo statis dikali dengan sin cos theta dikali dengan W sejajar, W dikali dengan W. Lalu dari hal tersebut kita menemukan suatu persamaan antara ruas kiri dan ruas kanan. Sin theta di sini dikali dengan W sama dengan mo statis dikali cos theta dikali dengan W. Apa yang sama? Ternyata W-nya. Dari W tersebut kita bisa coret alias hilang. Tinggal persamaan menyebutkan sin theta sama dengan mo statis dikali dengan cos theta. Lalu dari hal tersebut kita bisa pindahkan suatu persatuan sin dan cos. Sin theta per cos theta sama dengan mo statis. Sin per cos, kalian pasti tahu dong sin per cos itu apa? Sin per cos sudah pasti akan membentuk yang namanya tan. Tetanya jangan lupa, tan theta sama dengan mo statis. Diperolehlah suatu kesimpulan bahwa besar koefisien gesek statis sama dengan mo statis sama dengan tan theta. Nah, lalu kita bisa masukkan ke dalam kalkulator. Nah, di sini, kalkulator di sini kan. Nah, kita bisa masukkan besar mo statis tadi kan sudutnya berarti sama dengan 19,55 derajat. Berarti mo statis sama dengan tan 19,55 derajat. Ditemukan mo statis tan 19,55. 0,3551. 0,3551 atau 0,3551 titik atau kita bulatkan 0,36. Kita bulatkan mo statisnya sama dengan 0,36 tanpa satuan karena dia merupakan koefisien gesek statis. Nah, berarti dalam percobaan kali ini diketemukan mo statis sama dengan 0,36 dengan rumus utama yaitu adalah mo statis sama dengan tan theta. Itu untuk menghitung koefisien gesek statis. Selesai. Dan kita tekan saja langsung tombol segitiga. Nah, diketemukan suatu sudut yaitu adalah 20,80 derajat. Tidak jauh beda. Karena kenapa? Saya menggunakan bidang miring tersebut yang hampir sama. Dalam artian ketika tadi menghitung koefisien gesek statis, suatu benda tersebut berada pada posisi derajat di mana dia benar-benar diam tapi dalam posisi yang menunjukkan dia hampir bergerak. Nah, pada kesempatan selanjutnya untuk menghitung koefisien gesek kinetis dalam derajat yang selisihnya tidak terlalu banyak, dapat menghitung secara langsung dan juga dapat meluncurkan objek ini. Nah, terlihat 20,80 derajat di sini. Lalu yang kedua, kita akan menghitung berapa lama sih suatu benda tersebut itu bergerak. Kita letakkan di bagian bawah. Kita akan melakukan beberapa percobaan sampai benar-benar di waktu yang tepat. Kita menggunakan fitur yang diberi nama yaitu adalah acoustic stopwatch. Kita menggunakan mode simple. Mode simple. Kita reset dulu, kita buang untuk yang terakhir, clear data. Lalu jangan lupa untuk tekan tombol play di sini. 1, 2, 3. Ternyata benda bergerak dalam waktu 0,146 sekon. Sudah dalam satuan internasional 0,146 sekon. Nah, dari sudut tadi 20,80 derajat dan juga
waktu untuk meluncur tadi sebanyak 0,146 sekon, maka dapat kita laksanakan penghitungan untuk menghitung suatu koefisien gesek kinetis. Langsung saja kita lihat dan lanjut ke segmen yang berikutnya. Halo, nah sekarang kita sudah masuk ke penghitungan koefisien gesek kinetis, mol kinetis. Nah, kita wujudkan dalam gambar, wujudnya sama. Nah, tapi di sini yang membedakan adalah ininya. Bukan S lagi kawan. Jadi di sini kita ganti, yaitu adalah K, friction kinetic, atau secara umum dalam bahasa Indonesia, gaya gesek kinetis. Nah, dari gaya gesek kinetis tersebut, kita menentukan diketahui yang baru. Nah, diketahui yang baru itu apa saja sih? Untuk tetanya, karena sudah berganti ke kinetis, maka kita juga harus ganti. Teta kinetis sama dengan 20,80 derajat. Lalu ini sama penghitungannya, dan kemudian kita sudah menghitung dengan menggunakan acoustic stopwatch ketika dalam meluncur, waktu yang dibutuhkan adalah 0,146 sekon. Lalu jaraknya itu adalah berupa dari kardus ini yang tingginya segini, kemudian diwujudkan dalam bidang miring tersebut, lalu turun, dan jarak yang ditempuh adalah jarak dari bidang miring ini sendiri, yaitu adalah 50 cm menunjukkan 0,5 meter dalam satuan internasional. Nah, langsung saja kita ke persamaan yang terjadi. Dari diketahui tersebut, pada dasarnya karena benda bergerak, maka kita akan mengaitkan dengan apa yang disebut sebagai hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menunjukkan bahwa sigma F ditentukan dari besarnya massa dikali dengan percepatan dari suatu benda tersebut. Nah, percepatan diambil dari mana ya? Nah, ternyata percepatan itulah yang dicari. Percepatan yang dicari sebagai bekal dalam penghitungan mol kinetis tersebut. Nah, langsung saja kita menggunakan persamaan yang terjadi. Hukum Newton 2, sigma F sama dengan M dikali dengan A. Sigma F tersebut diwujudkan dalam gaya yang terjadi bahwasanya ketika dia di sini, W sejajarnya dikurangi dengan yang berlawanan, yaitu adalah F kinetisnya atau friction kinetiknya. Kita tulis W sejajar dikurangi dengan friction kinetik sama dengan M dikali dengan A. W sejajar pada dasarnya diwujudkan, kita mewujudkan friction kinetik terlebih dahulu dengan rumus mol kinetis dikali dengan gaya normal sama dengan M dikali dengan A. Lalu kita bisa uraikan dari gaya normal tersebut menjadi yang sama dengan W tegak lurus sama dengan M kali A. Lalu kita bisa uraikan W sejajar merupakan sin theta dikali dengan W min mol kinetis dikali dengan cos theta dikali dengan W sama dengan M dikali dengan A. Lalu dari M dikali dengan A tersebut kita dapat mewujudkan bahwasanya dari W ini bisa kita uraikan, ternyata M dikali dengan G dikali dengan sin theta-nya min mol kinetis dikali cos dilihat dari W juga bisa kita uraikan juga, M kali G dikali dengan cos theta sama dengan M dikali A. Nah, ternyata ada yang sama tidak? Ternyata ada M, dan M. Kita bisa coret. Tersisa hanya G dikali sin theta min mol kinetis dikali dengan G cos theta sama dengan di sini percepatan. Lalu dari ini kita bisa pindahkan ruas. G dikali dengan sin theta min A. Kita pindahkan ruas. Bahwasanya di sini adalah sama dengan min A sama dengan mol kinetis dikali dengan G dikali dengan cos theta. Nah, dari A ini kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yang namanya GLDB. ST atau jaraknya V0 sama dengan V0 kali T plus setengah dikali A kali T kuadrat. Maka menjadi ST di sini V0 itu sama dengan 0 karena dia berada di atas dan pada dasarnya dia berhenti terlebih dahulu baru bergerak. Lalu kita bisa masukkan ST-nya atau S sama dengan 0 kali T sama dengan 0. Berarti langsung saja setengah dikali A dikali T kuadrat. Kita bisa jadikan 2 dipindah ruas. 2S sama dengan AT kuadrat. 2S per T sama dengan A. 2S per T sama dengan A. 2S per T kuadrat sama dengan A. Di sini jangan lupa ada kuadratnya. 2S per T kuadrat sama dengan A. Kita bisa tentukan rumus dari percepatan adalah ini. Lalu apabila dimasukkan, berarti rumus dari untuk mencari mol kinetis. Nah, dari sini dan juga pertemuan dari A tersebut dengan rumus 2S per T kuadrat, kita bisa masukkan ke dalam rumus ini. G sin theta min A sama dengan mol kinetis dikali G cos theta. Maka kita masukkan di sini. G dikali dengan sin theta min A sama dengan mol kinetis dikali dengan G cos theta. Kali pindah sini jadi bagi. G sin theta min A per G cos theta sama dengan mol kinetis. Kita masukkan A tadi kan 2S per T kuadrat. Kita masukkan dalam sini. G sin theta min 2S per T kuadrat per G dikali dengan cos theta. Berarti akan menghasilkan di sini sama dengan mol kinetis. Jadi pada dasarnya dalam rumus ini kita tidak bisa mencoret. Di sini posisinya tidak bisa mencoret karena di sini min
ketika G di sini kita coret dengan ini, maka terjadi yang namanya suatu ketidaknormalan nilai. Karena ketika min di sini harus ada unsur G yang bisa dicoret sama dengan G tersebut. Dan ternyata hal itu tidak ada. Maka ini tidak bisa dicoret dengan ini. Kita bisa simpulkan berarti dalam rumus penghitungan koefisien gesek kinetis yaitu adalah dengan rumus G dikali sin theta min A yang dikembangkan menjadi 2S per T kuadrat per G dikali dengan cos theta. Selesai untuk rumusnya, dan setelah ini saya akan jelaskan mengenai hasil penghitungan dari derajat yang saya dapatkan dalam percobaan tadi beserta waktu dan jaraknya. See you. Nah, ternyata ada sedikit kesalahan teknis. Setelah saya tag ulang, dari waktu yang digunakan untuk menurunkan dari sini ke sini, membutuhkan waktu sekitar 1,46 sekon. Jadi, apabila kita masukkan ke dalam persamaan, mol kinetis sama dengan 10 dikali dengan sin 20,80 derajat min 2 dikali 0,5 per T kuadrat, T-nya 1,46 kuadrat per 10 dikali dengan cos 20,80 derajat. Lalu kita masukkan 10 dikali sama nilainya sin 20 sin 20,80 0,36 min 1 per 1,46 kuadrat 2,1316 per 10 dikali cos 20,80 0,93 mol kinetis sama dengan 3,6 min 1 dibagi 2,1316 0,469 0,47 per 9,3. Lalu mol kinetis sama dengan 3,6 dikurangi 0,47 3,13 per 9,3. Berarti besar mol kinetis 3,13 dibagi 9,3 0,337 atau 0,34. Jadi, besar dari mol kinetis diketemukan yaitu adalah 0,34. Sedikit kesalahan teknis, ternyata saya melakukan penghitungan dari waktu yang salah ketika benda diturunkan dari atas ke bawah. Dan saya menggunakan pengali ataupun pada dasarnya dalam menentukan waktunya saya menentukan dari atas ke bawah itu ternyata membutuhkan waktu 1,46 sekon, bukan 0,146. Ternyata tadi terdapat kesalahan teknis. Yang benar adalah 1,46 sekon dan menghasilkan mol kinetis 0,34. Selesai untuk percobaannya. Ini apa lagi nih? Penutup. Pakai penutup segala ya? Iya dong, ada pembuka masa nggak ada penutup? Nah, benar juga ya. Oh iya, ini juga udah perjalanan yang panjang melakukan eksperimen ini. Tentunya harus digunakan suatu penutup yang baik lah. Itu dari percobaan yang saya lakukan dari awal sampai akhir tentunya memakan waktu dan juga tenaga yang banyak serta membutuhkan penghitungan yang banyak pula. Tetapi pada dasarnya fisika merupakan suatu ilmu yang menyenangkan, kata Pak Amin. Fisika itu ilmu yang menyenangkan. Tapi menurut saya juga begitu, karena berbagai macam fenomena, berbagai macam aplikasi, dan berbagai macam penghitungan pasti ada yang namanya suatu ketidakpastian. Dari ketidakpastian itu, kesalahan yang kita hadapi, itu adalah hal yang harus dilawan dalam fisika. Bagaimana kita mampu membenarkan suatu hal yang pada dasarnya salah atau tidak pasti menjadi suatu hal yang pasti dan dapat dimanfaatkan secara langsung dalam suatu kehidupan manusia. Itu adalah prinsip dari fisika yang saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Walaupun sesulit apapun fisika, sesusah apapun fisika, kesalahan tadi yang saya lakukan, ternyata apabila dikaji dengan langsung dan dikaji dengan benar, dicari titik kesalahannya di mana, maka pada dasarnya nilai dari suatu mol kinetis tadi dapat ditemukan. Karena kita berusaha mencari suatu titik temu, bagaimana permasalahan yang ada dalam suatu penghitungan tersebut, salahnya di mana, lalu kita cari kebenaran yang ada. Itu adalah prinsip fisika. Jadi ketika kita menemukan kesalahan, bukan panik, bukan kita merasa salah, tapi kita harus menemukan titik kesalahan kita dan titik kebenaran kita untuk membentuk sesuatu yang baru dan sesuatu yang benar. Nah,
Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam percobaan kali ini. Dan tentunya percobaan-percobaan yang lain di kelas 11 dan kelas 12 dan juga kelas 10 ini akan menunggu saya. Dan juga menunggu suatu hasil pengamatan saya juga. Dan pada dasarnya pada percobaan kali ini merupakan suatu pengalaman bagi saya dan pengalaman yang baru bagi saya untuk dalam penghitungan fisika mengenai penghitungan koefisien gesek statis dan kinetis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya, atas kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua dan see you on the next video.